Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Hadratul muhtaramin, sadatul ulama wal alimat, hafizakumullah, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, walakinnal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Dalam Quran tidak ada terminologi umat Islam. Lapal umat Islam belum terwonten di Quran. Yang ada ummatan wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Di sini redaksinya dengan ja'ala. Ja'alna. Ja'ala artinya walaupun fa'ilnya, subjeknya itu Allah, tapi tidak mungkin terwujud kecuali dengan perjuangan, dengan usaha kita. Beda dengan kholaqo. Kalau kholaqo create, monopoli Allah. Khalaqal insan, khalaqas samawati wal ard. Tapi ketika mengatakan bumi itu produktif, ja'ala. Huwaladzi ja'alakumul ardu dhalulan. Ja'ala, bagaimana tadlil ard, makanya ja'ala. Tapi ciptaan buminya khalaqa. Begitu pula suami istri, jodoh, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum khalaqa. Tapi bagaimana mewujudkan keluarga yang mawaddah warahmah, wa ja'ala. Artinya kita harus kemeringet, misalnya mawaddah itu minimal jempalitan lah. Bantal-bantal jempalit itu, spray-spray mulai itu baru mawaddah itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini bukan kholaqo, ini ja'ala masalahnya. Demikian pula agar kita menjadi ummatan wasaton, menggunakan wa ja'alnakum, artinya tidak mungkin kita diam saja kemudian kita menjadi umat wasatiyah. Litakunu syuhada 'ala nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat, syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadarian, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan madanian, puncaknya syuhudan insanian. Maka kalau kita lihat sepak terjangnya Gus Dur almarhum, pokoknya agama itu insaniyah, semuanya nggak diriakan oleh Gus Dur, insaniyah dah yang paling goyatul quswa, target akhir adalah agama mewujudkan humanitarian, insaniyah. Bahasa hal ya sama saja, bahasa juga berpikir sangat universal, berpikir sangat sangat luas, memahami Islam bukan hanya sekedar tema akidah syariah saja. Jadi label Islam tidak penting, yang penting peranan, syuhudan yang penting. Gak penting umatan Islamiyah, gak penting. Daripada umat Islam, negara Islam tapi perang kalah terus, melarat, bodoh, buta huruf, terbelakang,
TKW hamil semua rata-rata. Negara Islam itu, negara Islam ya, nggak penting, yang penting peranannya. Litakunu syuhada al nas wa yakun rasul alaikum syahida. Suatu ketika Muawiyah sakit, Arab nggak ada dokter, paling ada dukun, paling kahin, paling orang Arab itu paling. Maka terpaksa ada dokter beragama Kristen Ortodok, namanya Sargius. Diangkatlah Sargius menjadi dokter pribadi Khalifah Muawiyah. Sargius punya anak namanya Yahya, John Damaskus. Tidak mau ikut dengan ayahnya hidup di istana. Dia malah keluar dari istana, mendirikan kelompok studi di Ramallah, di Palestina. Muridnya atau lawan diskusinya orang Islam, tapi yang diperkenalkan oleh Yahya Dimashqi ini adalah pertama ilmu mantik. Baru kali itu orang Arab dengar ada jenis fasol, nau, Arab, baru kali itu. Biasanya paling syair onta, syair peperangan, syair perempuan cantik, biasanya cuma itu kan orang Arab, dengan bahasa yang bagus sih, bahasa yang indah. Tidak pernah masuk dalam wilayah berpikir. Nah, pertama kali kenal dengan istilah-istilah mantik, gurunya adalah Yahya ad-Dimashqi, John Damaskus, beragama Kristen. Nomor dua, orang Islam baru kenal dengan kategori 10. Itu penting sekali agar berpikir sistemik, berpikir objektif. Itu harus menggunakan makulatul asyarah. Yang pertama kali mengenalkan non muslim, Yahya ad-Dimashqi. Kemudian disyairkan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Ja'a Zaidun. Syairnya, Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Ya kayaknya ngamane gitu kan. Zaidun utawi Zaid atau wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak Man Malik, fi banjro omae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biadi sayfun tangan nyekel golok, lawahu bengkokaken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok apa golok. Masyaallah, sederhana banget. Zaidun esensi atau al-qawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi time, fi baiti place, kana mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itulah kategori tadi. Itu sekali lagi yang pertama kali memperkenalkan kepada orang Islam non muslim. Bukan hanya itu, ini keterbukaan dulu ini. Bukan hanya itu, ketika orang Islam masuk ke timur Persia, melihat bangunan tinggi, apa ini? Di Jazirah Arabia nggak ada ini. Oh, di atas ada apinya, apinya disembah. Orang Majusi kan sudah nyembah api. Kata orang Arab, hadhihi manarotun, ini tempatnya api. Udah gini aja, apinya dibuang, tapi bangunan ini menjadi simbol masjid, menara, manaroh. Ini salah satu bukti keterbukaan Islam. Begitu pula ketika pergi ke barat, ke Romawi, melihat ada bangunan, bukan hanya gereja, gedung-gedung mewah itu di Kremlin, di Moskow itu kan pakainya kubah di atasnya, sehingga di tengah nggak butuh tiang. Kata orang Islam, sangat baik untuk masjid, supaya soft baris sholatnya nggak putus kena tiang. Maka
kubah dari Kristen, menara dari Majusi. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak merusak akidah sama sekali. Ini hadharah namanya, kemajuan dalam cara membangun hadharah Islamiyah, diisi dengan roh Islam, tapi bentuk fisiknya bukan dari Islam, bukan dari Arab, malah dari Kristen dan dari Zoroaster, dari Majusi. Nah, maka hendaknya kita mulai terbuka, tidak boleh inklusif, harus terbuka. Tidak mungkin, apalagi sekarang, nggak mungkin tertutup, nggak mungkin tertutup. Kalau kita ingin maju, harus siap kita membuka diri. Ketika membuka, pasti banyak problem, pasti harus menerima kritik, al-jarh wa ta'dil. Ilmu itu udah ada padahal jauh lama, tapi kita kan dikritik masih marah. Padahal itu Ahlussunnah Jamaah al-jarh wa ta'dil. Kalau Syiah asal hadis rawahul imam siapa udah pasti sahih, nggak ada kritik. Di Ahlussunnah tidak, ada mustalah hadis yang digagas oleh Syekh Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 Hijriah atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jika kita punya metode mencari kebenaran informasi, mustalah hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara merawi dan gurunya muttasil, jumpa langsung. Yang kedua, gurunya thiqah, dobit, gak pernah lupa, cerdas. Yang ketiga, thiqah, gak pernah nyolong sendal di masjid. Yang nomor 4, adil, baru sahih. Kurang 1, hasan. Kurang 2, dhaif. Dhaifnya maqtu, mauquf, muqata', mursal, mu'allal. Luar biasa. Silakan tanya pada gereja. Saya nggak menghina, bukan tanya. Di gereja Kristennya ada nggak ya metode seperti kita punya menseleksi informasi sahih, hasan, dhaif, ada nggak ya? Nggak ada. Silakan tanya ke agama Hindu, tanya ke agama Buddha, tanya ke agama Konghucu, nggak ada itu. Hanya Islam yang punya metode seperti itu. Luar biasa kan? Kadang kita nggak ngerasa luar biasa, padahal ilmunya luar biasa. Khazanah thaqafah hadarah luar biasa. Jadi kita nggak ngeh kita ini punya hal yang luar biasa. Belum lagi, misalkan apa lagi? Ilmu tajwid. Tajwid digagas oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Baca Quran supaya persis seperti bacanya zaman Rasulullah dan para sahabatnya, harus pakai metode tajwid tilawatil Quran. Lahirlah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Tanya pada agama lain, punya enggak? Jadi kan mau kitab Rigveda, Mahafad kita, Ramayana atau Tripitaka atau The Old Testament, The New Testament, ada idgham ikhfanya enggak ya? Tanya, silakan tanya. Jadi kan dulu Mas, di sini di gereja ini kalau baca Injil tuh ada ikhfa, idhar, idgham, apa tidak ada? Pasti tidak ada. Hanya di Islam. Itu luar biasa. Kalau fikih, hukum atau grammar, nahwu ada, di sana ada. Belum lagi usulul fiqh. Ini luar biasa. Usul fiqh dimulai dengan suratnya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan, yaitu Transaksania. Ya, Iran Afghanistan namanya dulu Mawaro An-Nahr. Gubernurnya namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, wafat di Fustat, Kairo tahun 204 Hijriah. Baca suratnya Imam Syafi'i, ternyata isinya, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya
Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, bawa pulpen, bawa kertas. Naktub ar-risalah, kita nulis surat membalas pertanyaannya gubernur ini. Imam Syafi'i imla, dikte, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Ar-risalah itu surat. Itulah cikal bakal ilmu usulul fiqh. Saringkas, Pak, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham bayan ilahi, Quran. Tapi Quran itu ayatnya macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada yang sudah baku, qul huwallahu ahad, ada yang mutasyabihah, aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa senggolan itu? Imam Malik kalau syahwat, kalau enggak. Imam Hambali lama saling merangkul, lama musyarakah batal. Kalau pegang tangan tawaf bareng enggak batal. Imam Hambali pegang, jangan rangkul, jangan rangkul, pegang. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu, ciuman sengaja syahwat enggak batal, kecuali yang satu baru batal. Ngerti yang satu kan? Itu baru batal. Kata Imam Syafi'i, senggolan suami istri amdan au sahwan bisyahwatin au bidun syahwah batal wudhunya. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ayat mutlaqah absolut, ati Allah wa ati Rasul. Ada ayat muqayyadah, wa ulil amri minkum. Wajib taat pada Allah wa Rasulullah absolut, wajib taat pada pemerintah kalau baik, kalau nggak baik di demo. Yang ketiga, ada ayat ammah, ada khasah. Aqimus shalah wajib, lakul washrabu. Podo wajib kalau sholat, podo fil amar, sama fil amar. Kalau waqatul ladzina kafaru sama dengan aqimus shalah, yang lain dong. Dan kemudian ada hakiki, ada majazi. Yadul fawqa aydihim, wajar bukan malakus soffan soffa, malaikat baris, Tuhan datang periksa barisan. Apel bendera merah putih hari Senin apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah amru rabbik wal malakus soffan soffa. Ada nasikhah, ada mansukhah. Walhasil itulah isi antara lain saringkas suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Silahkan tanya pada agama lain, punya enggak metode seperti ini? Punya enggak? Oh ini ayat ini mutlak, ayat ini muqayyadah, oh ini ayat ini umum, ini yang khusus. Tanya pada agama lain. Enggak ada. Itu hanya di Islam. Kalau sudah paham Quran, satu lagi bayan nabawi, hadis sunnah. Ada mutawatir, ma la yuhtam fil kidb wal khata', hadis yang tidak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Ada masyhur, terkenal, ada aziz yang bernilai, ada ahad individual. Itu pun ada qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, ada qat'iyul wurud, dhanniyud dilalah, ada dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Ini kalau dibahas berapa semester ini? 8 semester ya. Ini ringkasnya seperti itu. Sudah bayan ilahi, sudah bayan akli, bayan nabawi, masih belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Abdurrahman Al-Mahdi, yang harus kita lakukan adalah bayan akli, walaupun bersifat dhonni, dhonni juhan, dhonni yang rajih. Semua ilmu fikih itu dhon semua, bukan qat'i, bukan. Ya Allah, ada kiai yang salah paham, dikira fikih itu qat'i. Enggak, fikih itu dhonni, tapi dhonnya ulama, bukan dhonnya jenengan, bukan dhonnya kita, saya, bukan. Bayan akli,
Ada dua, bayan akli kolektif menghasilkan keputusan ijma. Ijma ada dua, qauli atau sukuti. Bayan akli yang individual, kias, analogi. Kias ada 9, aulawi, mantiki, jadali. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Coba luar biasa. Maka Imam Syafi'i tidak usah istihsan seperti yang Hanafi. Mazhab Hanafi kan Quran, hadis, ijma', ya istihsan. Dan masalah mursalah kan istihsan dan masalah mursalah itu masuk kias kata Syafi'i. Tidak usah ra'yu ahli Madinah, Maliki. Maliki kan dasarnya Quran, hadis, ijma', kias, ra'yu ulama ahli Madinah. Gak usah, sudah masuk kias kata Syafi'i. Gak usah istishab seperti madhab Hambali kata Syafi'i. Isabia, iya kias. Ya kias Syafi'i ada 9 macam. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari. Kias yang paling penting ya semua penting loh. Yang paling penting burhani, kias fakta. Hadza narkoba hukumnya gimana? Quran ada? Nggak ada. Di Quran hadis ada? Nggak ada. Ijma' ada? Nggak ada. Kiasnya burhani. Hadza muskirun, ini memabukkan, muqaddimah surah, premis menor. Wa kullu muskir khamrun, muqaddimah kubra. Setiap muskir itu khamr, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram. Natijah sadiqah atau positive conclusion. Ini nggak ada di sana, nggak ada di agama lain. Monggo silakan. Bukan berarti ayo ngajak ngomong lah, berkenalan dengan romo, dengan pastor, dengan pendeta, ngajak ngomong ayo. Bukan menghina, bukan. Ada nggak di panjenengan tuh metode seperti ini? Kemudian kias aulawi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Coba kalau nggak ada kias, gimana itu? Jangan mendekati zina. Yang diharamkan, yang dilarang mendekati zina. Zinanya nggak diharamkan tuh di Quran ya. Yang diharamkan apa? Jangan mendekati zina. Lah zinanya harus pakai kias. Kalau mendekati saja haram, apalagi lebih-lebih fabil aula zina. Wala taqul lauma uffi wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak ayah ibu. Lalu kita tempelengnya aja, nggak usah bentak. Ya apalagi nempeleng. Namanya kias aulawi, kias istiqra'i, riset. Imam Syafi'i bukan kiai yang nongkrong di pesantren saja, enggak. Turun ke jalan, ke pasar, survei. Setiap ada ibu lewat, tanyain, kalau haid berapa hari bu? Kalau haid berapa hari bu? Kalau haid berapa hari bu? Kesimpulannya, perempuan haid minimal sehari semalam, 3 hari 3 malam, lumrahnya 7 hari 7 malam, maksimal 14 hari. Lebih 14 bukan haid, penyakit. Syafi'i itu. Kalau nifas berapa hari bu? Kalau nifas berapa hari bu? Survei hasilnya paling tidak orang nifas 1 tetes, lumrahnya kebanyakan 40 hari, maksimal 60. Lebih 60 masih keluar darah istihadah atau apa namanya? Penyakit lah. Bukan darah nifas. Itu Imam Syafi'i menggunakan metode kias namanya istiqra'. Dah, masih banyak lagi aja dulu. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan? Memahami agama, epistemologi ini, tariqatul ma'rifah, memahami agama. 3 harus integrit, menyatu. Pertama, metode bayan ilahi dan bayan nabawi. Prinsip Quran hadis, orang mau paham agama Islam harus bersumber pada Quran hadis, nggak bisa lepas dari Quran hadis. Maka pertama harus paham Quran dan hadis.
merupakan asasil ma'rifah. Prinsip epistemologi Islam adalah bayan, mengandung dua hal, bayan ilahi dan bayan nabawi. Tapi bayan saja tidak mungkin. Seperti tadi saya katakan tadi, tidak mungkin kalau hanya baca Quran saya terus pinter paham syariat Islam. Enggak mungkin, mustahil. Hanya baca Quran, memahami Quran saja paham syariat Islam, enggak mungkin. Oh, di Quran enggak ada sholat yang wajib 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Enggak ada di Quran, enggak ada itu. Baru begitu prinsipnya sholat. Dari Quran nggak pernah menyebut 5 kali namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya di hadis. Nah, Quran hadis pun masih belum cukup. Harus ada menggunakan metode burhan. Bayan harus diperkuat dengan burhan. Bukan metode akliyah. Metode akli untuk berkhidmah kepada bayan. Akal kita gunakan, kecerdasan akal mari kita gunakan untuk khidmah, memahami, dalam rangka memahami, memperluas, berdalam bayan ilahi dan bayan nabawi. Tidak mungkin kalau hanya Quran hadis saja. Oleh karena itu lahirlah madrasatul fikr Islam, dialektik skolastik Islam, dimulai dengan semangat burhan. Contoh usul fikih tadi sudah dicontohkan itu. Banyak kali ilmu kalam. Ilmu kalam dimulai dari Muawiyah setelah menang. Sayyidina Ali kalah lah, Muawiyah menang. Muawiyah sebagai penguasa mendoktrin apa? Jabariyah, fatalism. Udah, kita harus menerima takdir Gusti Allah. Saya menang, Ali kalah. Pada semua orang tahu siapa Ali. Pokoknya sahabat yang paling intelek, paling cerdas, awal asram nasibyan, remaja pertama masuk Islam. Tapi kalah. Saya baru masuk Islam tahun 8 Hijriah. 6 tahun 6 Hijriah. Tapi saya menang, Ali kalah. Ini semata-mata biqadaillahi wa iradatihi. Maka kita menerima dengan takdir Allah. Kalau tidak, berarti kita tidak menerima takdir Allah, kafir. Masya Allah. Ini maka lahir pertama kali Jabariyah dikomandani oleh Muawiyah atau penguasa Bani Umayyah. Dah, tidak ada yang berani mengkanter kecuali putranya Sayyidina Ali bernama Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad dari istri bukan Fatimah, Siti Fatimah. Sayyidina Ali ketika punya Siti Fatimah nggak berani nikah lagi. Begitu Siti Fatimah wafat, oh nikah lagi banyak itu, sampai 4 ada 4. Jiran berapa? Para wali itu semua istrinya banyak, semua para wali istrinya banyak dalam rangka menyebarkan Islam. Tenang. Sunan Gunung Jati itu kan istri pertama putrinya Raden Fatah, istri kedua Cina, istri ketiga dari Sunda. Makanya Sunda masuk Islam semua itu karena jasanya turunan Sunan Gunung Jati yang istri dari Sunda. Cina ada Ontin, istri dari Cina namanya Ontin. Walhasil semua para walisnya banyak lah. Jangan pengen jadi walisnya harus banyak. Enggak, bener, saya bener ngomong bener. Dan nanti isinya marah-marah yang pertama. Itu tandanya wali. Min alamatil wali itu biasanya rata-rata kalah dengan istrinya. Iya, ada nasihat, ada nasihat. Nanti saya bacakan nanti di kitab Al-Anwar Muhammadiyah. Rata-rata wali itu kalah kalau istrinya dan menyakiti suaminya, disakiti oleh istrinya bi'af'ali au bilisaniha, omongannya ngelawan, kelakuan menyakitkan suami, tapi suaminya ma'arridho bil qismah, nerima dengan ridho. Punya istri galak itu, tuh wali itu. Kalau masih marah ya Bang, kalau masih rongkol belum wali belum. Dah. Maka
memahami apa namanya bayan ilahi dan manawi harus dengan burhan, banyak sekali buktinya. Usul fikih contohnya, ilmu mantik itu contoh perangkat terus memahami bayan. Malah kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, barang siapa ulama tidak ngerti ilmu mantik, la thiqata bi ilmih. Rais Syuriah orang ngerti ilmu mantik, la thiqata bi ilmih. Oh, jadi percaya ilmunya. Ini Imam Ghazali kan, bukan saya. Imam Ghazali kitab Al-Mustasfa. Waktu itu kan Imam Nawawi dan Imam Ibn Salah mengharamkan. Tapi Imam Ghazali mengatakan enggak, wajib seorang faqih yang mutafaqih harus menggunakan ilmu mantik. Itu kan metode supaya mencapai kebenaran dengan objektif. Dah, begitu pula ilmu kalam. Ilmu kalam dimulai dari Muawiyah Jabariyah, dikontrol oleh Muhammad bin Hanafiyah. Af'al ibad min ibad, perbuatan manusia dari manusia sendiri. Salah itu Muawiyah mengatakan semuanya dari Allah, bukan takdir Allah. Kezaliman Muawiyah dari Muawiyah sendiri, bukan takdir Allah. Segitu, sebatas itu. Punya murid namanya Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Dimashqi, membangun metode berfikir berdasarkan dawuhnya Muhammad bin Hanafiyah menjadi metode fikir namanya Al-Qadariyatil Ula. Ditambahi af'al ibad min ibad la qada wala qadar. Ini tambahan dari Ma'bad Al-Juhani, bukan dari Muhammad bin Hanafiyah. Perbuatan manusia dari manusia sendiri, tidak ada itu qada qadar, kata mazhab Al-Qadariyah. Nanti akan dimodernisasi sedikit, diinovasi sedikit oleh Mu'tazilah. La qada wala qadar af'al ibad walakinallaha ya'lam. Jadi kalau Qadariyah, Allah tuh baru tahu Jokowi jadi presiden ketika terpilih jadi presiden, baru tahu, oh Jokowi presiden menang ini. Loh, menang mana 2 periode? Baru tahu Allah itu. Kata Qadariyah. Jadi kalau kata Mu'tazilah, jadinya Pak Jokowi presiden usahanya sendiri, bukan karena takdir Allah. Hanya Allah tahu, hanya Allah tahu. Tahun sekian nanti presiden Indonesia Jokowi. Nah ini saya takdirnya di Lampung kalah, tahu. Tapi kalahnya itu bukan karena takdir, bukan. Ya karena uangnya kurang, karena. Jadi tapi Allah tahu, walakin Allah. Kalau yang Ma'bad Al-Juhani, wal amru unuf, Allah pun baru tahu setelah terjadi. Loh, jadi tahunya cuma apa? An-nizamul am, tahunya cuma itu Allah itu. Api atau kertas mendekati api, ya kebakar. Tapi Allah nggak tahu kalau hari ini ada kebakaran, nggak tahu. Tahunya setelah kebakaran, tahunya. Hanya apa namanya? Undang-undang umum lah, undang-undang umum saja. Api, kertas, kayu kering dekati api, ya kebakar. Orang nggak makan, ya mati. Umum saya umum. Tapi hari ini si Ahmad mati karena kehausan, Allah tahunya setelah terjadi. Itu namanya Al-Qadariyatul Ula. Dah. Setelah itu kemudian lahir mazhab Syiah. Syiah tadinya sekedar partai politik, atau Syiah tadi terminologi kelompok yang ikut Sayyidina Ali itu aja. Karena ada orang kan senangnya dengan saya, ada orang dekatnya dengan siapa gitu kan, hanya kedekatan, sama-sama NU dari kedekatan. Nah ada yang Syiatu Ali, kelompok Sayyidina Ali, antara lain Bilal, Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman, Miqdad al-Aswad. Itu orang fanatik Sayyidina Ali itu. Tapi bukan berarti meremehkan sahabat Abu Bakar, Umar, itu enggak, hanya kelompoknya Sayyidina Ali lah. Nah, tapi setelah terbunuhnya Sayyidina Husain tahun 63 ya, di Karbala, Syiah menjadi gerakan partai politik. Terus gerakan politik, ringkas saja kalau mau merinci 2 tahun nih, 4 semester, dikira gampang apa? Nah setelah Mutawakkil berkuasa,
Mu'tazilah diusir dari pusat-pusat ilmu, dari ibu kota Baghdad, dari pusat-pusat ilmiah lah, diusir, dipecatin lah oleh Mutawakkil, ganti ahli sunnah. Maka Mu'tazilah eksodus ke Dailam. Dailam itu Iran lah. Di sana ada gubernur namanya Ibnu Ibad. Sini. Mu'tazilah kamu dipecatin ya di sana, di pusatnya ahli sunnah. Sini pindah sini. Masuklah Mu'tazilah, orang pintar-pintar itu, ke Syiah. Tapi Syiah tidak berubah cara akidahnya, tetap Syiah, hanya intelektualitasnya terpengaruh Mu'tazilah. Luar biasa. Sekarang Iran orangnya pintar-pintar, bisa meluncurkan rudal kayak Israel, tepat sasaran. Dulu Saddam Hussein sering meluncurkan rudal, tapi nggak pernah tepat. Saddam Hussein, ini Iran, mana yang dituju? Markas senjata, tepat. Markasnya Mossad, tepat. Gudangnya makan, logistik, tepat. Bendungan air, pas. Nggak pernah meleset. Ini luar biasa Iran itu. Saya bukan Syiah ya, tapi saya tahu sejarah Syiah. Orang Jawa Timur ada, ini Said Akhil ini apal sekali kalau cerita Syiah. Berarti Syiah, itu pelajaran saya, pelajaran itu, mata kuliahnya niku antara lain. Makanya coba di sini juga Al-Firqul Islamiyah diajarkan, Al-Firqul Islamiyah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah, disampaikan Al-Firqul Islamiyah supaya cair otaknya, tahu perbandingan mazhab ilmu kalam. Walhasil Syiah menjadi intelek setelah abad keempat, masuk abad keempat Hijriah, baru Syiah itu intelek sampai sekarang. Syiah, orang Syiah itu akidahnya tetap Syiah, al-wisoyah, al-a'immah, ismatul a'immah, al-raj'ah, al-bada' dan seterusnya, prinsip Syiah itu. Tapi otaknya cair, intelek. Dimulai dari eksodusnya Mu'tazilah, dari pusat-pusat ahli sunnah pindah semua ke Syiah. Ada lagi, ma hukmu murtakibil kabirah. Mulai pertanyaan mulai muncul. Perang Jamal antara Aisyah dan Sayyidina Ali, Tolha, Zubair gugur di situ, gugur di syahid, gugur di perang Jamal. Sahabat Tolha, sahabat Zubair, minal basyarin bil jannah, al-asyarah, sahabat 10 yang pasti masuk surga. Tolha, Zubair wafatnya di perang saudara, gugurnya di perang saudara melawan Sayyidina Ali. Maka lahirlah pertanyaan besar, big question, ma hukmu murtakibil kabirah. Apa hukumnya orang yang melakukan dosa besar? Membunuh sama Islam kan dosa besar. Khawarij mengatakan kafir, khalid finnar. Orang dosa besar sekali kafir, keluar dari Islam, khalid finnar. Itu Khawarij. Ada lagi yang Mu'tazilah agak banci di sini. Salah satunya ada yang salah, tapi siapa? Nah, itu kita mau hukum katanya. Jadi perang Jamal itu salah satunya pasti ada yang salah dan pasti ada yang benar. Satu yang benar, satu yang salah. Siapa itu yang benar, yang salah? Nggak jawab Mu'tazilah. Asy'ari jawab, wa ma jaro bainas syihabi naskutu. Apa yang terjadi antar sahabat kita diam. Wah, banci itu mada banci itu penakut. Masa mengalir saja nggak berani. Walhasil dari mahuk murtakibil kabirah lahirlah beberapa madhab. Mu'tazilah perilaku manusia dari manusia. Ada Murji'ah. Murji'ah mengatakan orang asal beriman la dharara ma'asiyah, la yadurul ma'asiyah. Orang asal beriman maksiat sabendino la yang kusul iman, imannya enggak berkurang. Asal orang itu masih kafir walaupun kelakuannya baik, nggak ada manfaatnya. Kalau kita Sunnah tidak, al iman yazidu wa yanqus. Kalau Murji'ah enggak, asal orang itu beriman maksiat saben hari tidak mengurangi imannya. Itulah perdebatan antara waktu itu. Maka lahir beberapa mazhab. Yang terakhir yang eksis sampai sekarang dua, Syiah dan ahli sunnah, terutama al-Asy'ariyah. Al-Azhar pun sampai sekarang masih mempertahankan Asy'ariyah.
mana Maroko apa namanya, Qazwin apa namanya, Korwin Zaitun masih mempertahankan Asy'ariyah, kecuali Saudi yang nggak menggunakan Asy'ariyah. Semua di Syria, di Irak masih Asy'ariyah, selain Syiah ya, kalau nggak Syiah ya Asy'ariyah. Imam Asy'ari menggunakan cara berpikir yang burhani untuk memahami Quran. Imam Asy'ari 40 tahun menjadi Mu'tazilah, lama-lama dilihat Mu'tazilah liberal nih, ini lama-lama kok liberal. Awalnya sederhana, Wasil bin Attas sederhana, Amr bin Ubaid sederhana, sampai kepada An-Nadzam, Abu Hudzal Alaf, mereka sudah ya liberal lah, menundukkan nas harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, buang. Hadis yang nggak masuk akal nggak diterima. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatan yang tidak, maknanya manafi, yang tidak dilakukan oleh Allah. Itu Mu'tazilah bacanya min syarrin ma khalaq. Walhasil maca Quran sesuai dengan akalnya mereka. Maka Imam Asy'ari rupanya gerah ya, padahal beliau tuh mertua tirinya apa ayah tirinya adalah tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai bin Abu Hashim Al-Jubai, murid daripada Ibn Nadzam, bukan, Abu Al-Alaf. Al-Alaf murid dari Ibn Nadzam, An-Nadzam murid dari Amr bin Ubaid, murid dari Wasil bin Atha, Wasil bin Atha murid Muhammad bin Hanafiyah. Walhasil Imam Asy'ari gerah di Mu'tazilah. Wah, ini lama-lama jadi liberal Islam ini. Orang bisa meremehkan Quran, mengkultuskan akal. Keluar dari Mu'tazilah. Pidato di Masjid Basrah, saya mimpi sampai 3 kali jumpa Rasulullah agar saya keluar dari madhab saya dan mendirikan madhab sendiri. Oh, jadi kita ini mengikuti madhabnya orang mimpi. Ya nggak apa-apa. Orang mimpi, kita ini madhabnya orang mimpi nih. Padahal nyatanya bukan mimpi, bukan. Ya memang Imam Asy'ari sudah gerah, udah nggak cocok Mu'tazilah. Kenapa? Orang awam nggak dipikirkan oleh Mu'tazilah. Itu orang intelek itu. Apa tukang tempe, tukang beca mau berpikir semuanya? Kan menjadi orang yang rasionalis semua? Nggak mungkin. Maka Imam Asy'ari menjaga imannya orang awam. Lahirlah metode teori sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20 jadi 40, yang jaiz 1. Itu kan menjaga orang awam. Kita ini awam, kita juga awam, tukang beca aja. Kita ini awam, kita ini. Tanpa mazhab Asy'ari kita nggak tahu sifat Allah. Kalau yang elit Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd mau sifat trompul mau enggak terserah, udah elit itu sih. Kita ini kalau nggak dikasih tahu Allah yang sifatnya wajib 20, yang mesti 20 aja tahu nggak kita? Enggak. Bahkan Imam Asy'ari yang luar biasa mengatakan sifat nomor 1 sifat wujud. Masya Allah, di Quran tidak ada innallaha wujud, tidak ada. Sami basir wonten, alim wonten, bikulisan alim, qadir kata, tapi innallaha wujud, tidak ada itu. Imam Asy'ari berani mengatakan sifat Allah pertama justru sifat wujud, karena menurut beliau kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada, Ahmad ada di masjid misalkan, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Insyaallah 3 pronoun, 3 domir, ana, anta, huwa. Saya Said, saya Yunus, saya Ahmad, saya Abu Bakar, saya Zainab, silakan dipakai. Ya nanti mati semua, anak, aku mati semua, tinggal aku satu. La ilaha illa ana fa'budni, tidak Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana,
artinya la ana illa ana, tidak aku Ahmad, Abu Bakar, Hasan, Batika B, tinggal anallah yang ada. Begitu pula anta, silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Soekardi, engkau Toto, engkau Effendi, engkau Tuti, Dian, silakan dipakai. Tapi mati semua nanti, tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta, artinya la anta illa anta. Yang ketiga huwa, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Tuti, mati semua, tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa, artinya la huwa illa huwa. Maka yang sebenar-benarnya ana, sebenar-benarnya anta, sebenar-benarnya huwa Allah. Kita ini pinjam, kita ini pinjam. Alah, saya udah 73 tahun Mas Yunus, sudah 73 tahun, yuk cucu udah 10, tak istri satu. Masih punya potensi. Ya, kita dipinjam. Hanya Allah yang no begin no ending, no beginning no ending, la bidaya wala nihaya. Hanya Allah yang no first no last, la awal wala akhir. Hanya Allah. Kita di semua ada awal ada akhir. Walhasil itulah mengapa Imam Asy'ari menetapkan sifat nomor satu, sifat wujud, padahal di Qur'annya tidak ada. Coba kalau nggak ada Imam Asy'ari, kita nggak ngerti tuh sifat Allah wujud. Kalau yang pinter silahkan, yang intelek. Ini kita orang awam tuh, ya Allah, bisa kenal, bisa nyapa, bisa memanggil Allah, karena kita tahu dengan sifat-sifatnya. Dan walhasil itulah lahirlah khazanah thaqafiyah Islam yang sangat-sangat luar biasa. Madrasatul fikr, lahirlah metode berfikir dimulai dari bayan Quran hadis, lahirlah metode namanya burhan. Tanpa burhan kita akan sesat. Malah ada yang ngendikan at-tamassuk bi dhahirin nas dhalal fiddin. Siapa itu? Zainuddin Al-Qarafi. Imam Zainuddin Al-Qarafi berkata, at-tamassuk bi dhahirin nas dhalalun fiddin. Barang siapa yang berpegang teguh pada letterlek harfiah nas, sesat, gak akan benar. Kalau hanya berpegang teguh pada wa man lam yahkum bima anzal fa ulaikum kafirun, barang siapa tidak mendirikan negara Islam kafir, Pancasila kafir, 45 pemerintah ini tauhid, harus kita serangi, jahiliyah. Nah itu karena tamasuk bidhahirin nas, sama sekali nggak pakai burhan. Dah gitu aja ya kesimpulannya. Bayan tidak mungkin dipahami tanpa burhan. Bayan dan burhan masih belum cukup. Kita punya perangkat yang luar biasa, namanya irfan. Apa itu irfan? Itu adalah tajribah ruhaniyah. Dan ruhaniyah itu apa? Eksperimen spiritual, pengalaman spiritual. Jadi kalau kita bedah manusia pun, al-quwwatun natiqah, kecerdasan ada di otak, melahirkan bayan akli tadi, kecerdasan akal. Al-quwwatul mutakhayyilah, the power of intelligence, melahirkan himmah dan azimah. Kalau kita punya kekuatan jiwa, punya himmah, punya ambisi lah, punya ambisi, ingin menang, ingin kaya, ingin pintar, semua dari al-quwwah al-mutakhayyilah, the power of idea. Tapi dua ini lah psikologi barat, Abraham Maslow contohnya, hanya berbicara sampai di situ. Psikologi Islam lanjut sampai ke bicara nafkhah rabbaniyah, divine gas, tiupan dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Dalam diri manusia di samping ada kuwatun natiqah,
ada quwwatul mutakhilah, ada lagi al-qalam, hati, yaitu nafkah rabbaniyah. Komputer atau AI atau apa lagi, perangkat-perangkat ini, perangkat-perangkat IT ini, bicara akal bisa, bicara khayal bisa. Malah di Cina apa, ada membangun jalan tol pakai robot tanpa orang. Di Cina ini sudah bisa. Atau mau belajar sholat pakai internet bisa. Tapi yang tidak bisa belajar khusyuknya sholat, gak bisa pakai internet tuh, gak bisa itu. Ayo supaya khusyuk sholatnya biar caranya, internet gak bisa itu. Apalagi sampai bicara ma'rifat, wah ya gak bisa itu, internet gak ada itu. Internet mentok pada kecerdasan akal dan kecerdasan an-nafs, takhayyulah. Disinilah pentingnya irfan. Tanpa irfan hanya burhan dan hanya bayan dan burhan saja, sesat, masih sesat, atau kering, jumud masih. Betapa luasnya kalau kita masuk ke dalam wilayah mantiqatul irfan, luar biasa. Hati pertama ada bagian namanya paling pendek, paling dekat namanya basirah, the heart, mata batin. Gunanya apa? Supaya membedakan mana baik, mana salah, mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Gimana? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa wa hadainahun najdain, najdul haq wa najdul batil, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu adanya di the eye of heart, al-basirah. Kalau mata ini basar, kalau mata hati basirah. Kalau sudah basirah aktif, ini salah, ini buruk, jujur itu baik, korupsi itu salah. Kemudian estafet pada yang kedua, namanya dhamir, conscience. Dhamir ini apa fungsinya? Akan mengeluarkan salah satu dua hal. Kalau nggak perintah, melarang. Kamu sudah tahu jujur itu baik, jujurlah kamu, if'al, do it. Kamu sudah tahu korupsi itu salah, manipulasi itu salah, bakar anggaran itu salah, la taf'al, don't do that. Itu suara dhamir namanya, suara dhamir. Makanya istafti qalbak, al birru mat'al qalbuk wal ithma mahaka fi nafsik. Silakan tanya pada hatimu, kalau kamu lakukan dengan tenang seperti benar. Misalkan bagi-bagi sembako, masuk TV senang itu, masuk berita senang. Tapi kalau wal ithmaha fi nafsik wa taraddad bi sadr, tapi kalau yang kamu lakukan itu deg-degan, maju mundur, jangan tahu istri jangan sampai tahu, itu ism, itu dosa, itu pasti. Apalagi masuk medsos, apalagi ketahuan tetangga, jangan sampai ketahuan anak, jangan sampai. Wal ithmaha fi nafsik, itu artinya ada basir, ada dhamir. Dhamir ada 3 grade. Pertama dhamir istima'i, dhamir masih sebatas lingkungan. Oh yo sholat Jumat jam 10 berangkat, di depan sendiri soft awal. Kalau udah ke Jakarta wallahu alam. itu dhamir istima'i. Oh yo udah ke Bangkok atau ke Monte Carlo atau ke Monaco wallahu alam, itulah kira-kira. Itu orang masih punya dhamir, tapi dhamir istima'i. Yang kedua dhamir qanuni, legal formal. Ada SK ngajar, nggak ada SK enggak. Ada amplop ceramah, nggak ada amplop enggak. Ngapain? Ada amplop ceramah, ada SK gaji, honor, salari, saya ngajar, nggak ada enggak. Masih baik daripada amplop diterima, ceramah enggak. Ini biasanya yang dawir-dawir itu biasa gitu ya. Amplop terus ceramah sih enggak. Yang dawir-dawir itulah. Salari diterima, ngajar tidak, atau malas ngajarnya. Jadi orang yang kalau saya ada SK, ada gaji jelas, saya ngajar, itu baik, itu baik. Tapi itu namanya dhamir qanuni, legal, dhamir legal. Yang ketiga, yang paling baik, dhamir dini. Saya melakukan ini karena panggilan agama, bukan karena lingkungan, bukan ada legal formal. Saya lakukan ini, saya ngajar, terpanggil, memang saya harus ngajar, menyampaikan ilmu.
ada gaji atau nggak ada gaji, ada apa, ada SK atau nggak ada SK, memang kewajiban saya. Itu namanya domir dini. Setelah domir aktif akan estafet pada hakim yang punya vonis, akan memutuskan, menjatuhkan vonis kamu salah atau kamu benar. Namanya fuad, deeper of heart. Fuad ini tidak bisa bohong, bukan nggak mau bohong, bohong itu nggak bisa, disuruh bohong itu nggak bisa. Maka zabal fuadu maro'a. Yang bisa bohong cangkem. Demi Allah saya nggak korupsi, ya korupsi. Demi Allah saya nggak tahu apa-apa, tahu. Sumpah saya nggak terlibat. Sumpah saya dapatnya sedikit, banyak. Siapa yang anu ini? Saya, diluatin saya. Itu suara fuad. Maka zabal fuadu maro'a. Nanti di akhirat yang akan mengadili kita semua itu bukan satu bisa malaikat dulu. Ayo mahkamah begitu satu, ayo mahkamah hakimnya duduk malaikat. Enggak. Berapa juta tahun nanti masing-masing sudah tahu. Kita ini min ashabil yamin atau min ashabil shimal, nanti tahu. Kita tahu semuanya. Dari fuad kita sendiri tahunya. Kalau sudah fuad aktif, masih ada dua lagi, tapi nanti kalau ketemu lagi di sinilah asrar dan lataif, itu bagian dari hati. Dah, sekarang Gus Dur ketika muktamar Krapyak mengatakan kalau NU ingin maju, tasawufnya harus tasawuf Ibnu Arabi. Yang namanya Ghazali itu Imam Ghazali yang versi anu ya, kan banyak sekali versinya. Ghazali itu banyak sekali versinya. Imam Ghazali itu pokoknya semakin tinggi orang itu iman atau amalnya, semakin harus merasa anal abdul faqir dzalilul haqir. Saya ini hamba yang jelek, yang rendah, yang hina. Tasawufnya Imam Ghazali itu dari satu versi ini, ada versi Mishkatul Anwar yang beda, versi Al-Madnun ghairi ahli yang beda. Nah, walhasil yang kita kenal di sini tafsir Imam Ghazali itu, kita semakin tinggi makomnya, semakin merasa ana abdul faqir dzalilul haqir. Barang siapa yang mengatakan dirinya hebat, aku langsung X merah, minal maghrurin. Saya hafal Quran, saya hebat. Wah, X itu merah dah. Saya santrinya banyak, wah langsung X itu. Saya kalau ceramah didengarkan orang, semua orang dengar ceramah saya, hebat saya ini, X. Saya baca Qurannya enak, X. Adaul amal ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Salat Jumat di depan sendiri supaya dipuji orang, musyrik. Salat Jumat di belakang sendiri supaya tidak dipuji orang, riya. Baca Quran banter supaya dipuji orang, suaranya enak, tajwidnya benar, suaranya enak, ingin dipuji orang, ingin dapat juara, musyrik. Baca Quran pelan-pelan supaya tidak dipuji orang, riya. Sedekah 100 juta ingin terkenal, musyrik. Sedekahnya 1 juta sajalah, takut terkenal saya, riya. Itu tasawuf yang dini, tasawuf dini. Maka ringkasnya begini. Ketika saya mengatakan zaman menggunakan waktu itu di sana nggak ada, hanya saya menjalankan pasti pakai waktu dong. Allah sana nggak ada waktu ya. Dulu saya mengatakan dulu, sana nggak ada. Dulu Allah itu sendiri. Al-Dhatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisabil Idhafat, the absolute one existence without relation. Sendiri, Dhatul Mutlaqah ya. Jadi apa? Tanpa ada relasi, orang hubungan dengan siapa-siapa. Maka Allah kemudian, kemudian saya kemudian, sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Jangan aku sopo toh. Saya itu siapa? Nah itu. Maka begitu Allah ingin mengenal dirinya, ada dua, yang mengenal dan yang
dikenal, yang melihat dan yang dilihat. Langsung proses al-faidul aqdas, the most holy emanation. Apa faid itu apa? Faid itu apa bahasa Indonesianya? Iluminasi. Bukan manusia, bukan. Luberan, apa beleberannya apa? Bahasa Jawa, luberan. Zatnya Allah meluber. Faid, emanation ya, the most holy, sangat suci, emanation. Maka wujudlah asma'uhul husna. Apa tidak anak-anak, apa enggak adik-adik? Apal enggak asma'ul husna? Enggak apal? Ya malas saya nerangkan gini, malas enggak apal. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Al-Jabbar Takabbir Al-Khaliqul. Dah. Lahirlah asma'nya, terjadi emanasi ya, dari zat ke asma. Baru setelah asma'nya muncul, Allah tahu, loh, aku Khaliq, aku Alim, aku Qadir, aku Razik. Paham ya? Kalau tadi cuma zat, kalau tadi satu tuh al-hadratul ahadiyah, Allahnya zat yang gak punya relasi siapa-siapa. Ketika Allah ingin tahu, dikenal dirinya, langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Lahirlah asmaul husna. Oh, tiba-tiba aku Rahman, tiba-tiba aku Rahim, Khaliq, Razik, dan seterusnya. Setelah ada asmaul husna, maka asmaul husna yang pasti punya relasi. Tidak sekali-kali Khaliq, ya pasti ada makhluk. Ya paham nggak? Yang ada paham nggak? Tidak sekali-kali namanya alim, ya pasti ada maklum. Saya ini qadir, pasti ada makdur. Saya ini razik, yang beri rezeki pasti ada marzuk, pasti ada objeknya, pasti itu relasinya ya, nisbatnya, alakohnya. Maka yang punya alakoh dengan kita ini asma'nya, bukan zatnya. Jadi kita berdoa itu minta rezeki, minta pangkat, itu relasi, hubungan dengan asma'nya itu, bukan dengan zatnya, bukan. Paham tidak? Kalau kamu ada lagi doa minta pinter, minta sukses, minta lulus, itu hubungannya dengan asma'uhul husna, bukan zatnya. Zat gak punya hubungan apa-apa, tanpa hubungan al-mujarradah al-nisb idhofah. Lah, asma'nya ini namanya al-hadratul wahidiyah, unity multiplicity, namanya asmaul husna. Setelah asmaul husna terjadi yang kedua, al-faidul muqaddas, the holy emanation. Emanasi bluber yang suci gitu aja, bukan sangat suci, yang suci. Maka lahirlah apa? Luberan semua itu apa? Tadi itu objeknya tadi dulu, al-a'yanus tsabitah. Apa? Ada dia apa? Entiti laten, entitas laten. Bahasa Jawa apa? Bahasa Jawa apa? Ain itu jelengger, kahanan itu masih laten, belum kelihatan, masih laten. Kahanan. Jadi alam semesta itu, atau manusia terutama lah, manusia sudah ada ketika itu, universal. Kahanan yang laten itu ma bainal wujud wal adam. Dikatakan tidak ada, sudah ada, dikatakan ada, belum ada, namanya laten namanya. Awas bahaya komunis, bahaya laten komunis udah gak ada, ya bahayanya komunis yang masih ada, kan gitu artinya laten itu. Al-ain tsabitah, kata bahasa mubaleg yang dari LDNU namanya alam arwah. Ketika itulah Allah bertanya, alastu birabbikum. Semua jawab, Islam, Yahudi, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Kotolocot, Darmo Gandot, satu Darmo Sabelun, Subut, Pangestu, Penjawitan, Karuhunan,
Kapitayan, Kaharingan, semua jawab bala syahidna, semua jawab gitu. Lintas agama ini, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ala bala syahidna, semua jawab. Yang Yahudi, yang Kristen, yang Islam, yang Katolik, yang walhasil yang ahli sunnah, yang Syiah, jawab gitu semuanya. Yang liberal, yang tekstual, yang NU garis lurus, NU garis bengkok, saya jawab bala syahid. Nah, setelah al-thabitah ente selatan terjadi tajalli ghaibi. Tajalli ghaibi apa? Divine manifestation, unseen word, in unseen word. Jadi tajalli ghaibi, tajalli belum kelihatan. Jadilah Nur Muhammad, apa? Hakikat Muhammadiyah, the essence Muhammad, hak Muhammadiyah. Nur Muhammad ini merupakan kalimat kun, the logos Nur Muhammad itu kalimat kun. Ya Allah menciptakan alam ini melalui Nur Muhammad. Dan Muhammad itu artinya apa? Khalik, bukan makhluk, bukan. Nur Muhammad itu Khalik, Tuhan, bukan makhluk, bukan. Apa itu? Al-wujudul haq al-makhluqu bih. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Paham tidak anak-anak, adik-adik? Jadi Muhammad itu al-wujudul haq, wujud yang hak, alladzi khalaqallahu khalqa, yang dengan wujud itu Allah menciptakan alam ini. Maka Muhammad al-wujudul makhluqu bih, al-wujudul haq al-makhluqu bih. Paham tidak? Melalui Nur Muhammad itulah terjadi proses tajalliyat, manifestasi. Tajalli syuhudi, ini tajudi, divine manifestation, sinwood. Kita bisa lihat. Jadi kita melihat alam semesta ini namanya tajalli syuhudi. Semua yang ada ini merupakan manifestasi Allah melalui asma'nya. Maka asma'nya Allah supaya tidak vakum harus ada relasi, harus ada tajallinya. Orang yang namanya orang cantik bukan hanya yang apa namanya kutilang, kuning, tinggi, langsing, bukan. Yang ireng, pendek, gembrot juga sempurna, ciptanya Allah, tajallinya Allah. Yang namanya orang sempurna bukan hanya Abu Bakar, Abu Jahal pun sempurna, tajallinya asma Allah, Ad-Dal. Yang namanya sempurna bukannya orang kaya, lihat orang miskin yang hina juga, tajallinya Allah, Al-Mudhil, Al-Khafid. Paham tidak? Yang namanya hebat bukan hanya Gus Dur, bukannya Mbah Sahal, itu tajallinya Al-Latif, Al-Karim. Coba kalau nggak ada Lenin, Stalin, Brezhnev, siapa lagi? Hitler, Vietnam siapa? Pol Pot. Itu tajallinya Allah, tajalli takabburnya Allah, mutakabbirnya Allah, jabbarnya Allah, qaharnya Allah. Begitu pula Mbah Sahal, Gus Dur, tajalli latifnya Allah, karimnya Allah. Paham boten? Arwana, burung merak, tajalli indahnya Allah. Cacing, kecoak, tajalli khafidnya Allah, mudhilnya Allah. Paham? Jadi semua harus ada. Musa tidak akan sempurna kalau nggak ada Fir'aun. Ibrahim tidak sempurna kalau nggak ada Namrud. Nabi Muhammad nggak akan kelihatan sempurna kalau nggak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah, nggak usah alam deh, dalam diri kita saja. Diri kita ini bar sholat subuh sabar eling, bar sholat subuh eling sabar nrimo, jam 10 tukaran misu-misu sombong. Itu
Berarti lagi pagi tadi tajalli latifnya Allah. Bosan jam 10 tajalli kibriyanya Allah, mutakabirnya Allah, jabarnya Allah. Itu hanya tajalli loh, manifestasi, penampilan. Hakikatnya karomnya Allah seperti apa, hakikatnya jabarnya Allah seperti apa. La bidayah wala nihayah, no begin, no end, no end. Gak ada awal, gak ada akhir. Jabarnya Allah, karomnya Allah, latifnya Allah, rahmatnya Allah, mutakabirnya Allah, aziznya Allah. La awal wala akhir. Lah kita manifestasi. Jadi kalau istri lagi galak, oh ini lagi tajalli koharnya Allah itu loh. Kalau punya istri galak lagi sewet, oh ini tajalli takaburnya Allah. Kalau lagi mesra, oh tajalli latifnya Allah. Itu gitu aja. Walhasil semua tajalli Allah. Dalam diri kita, pun tadi saya katakan, dalam diri kita tuh kadang sabar, kadang rimo, gebetan, kadang jengkel, marah-marah, kadang loman, kadang pelit. Diri kita dulu semua adalah tajalli min tajalliyati asma'illah. Paham boten? Kesimpulannya ini, wujud hanya satu, wujudnya Allah. Yang banyak ini tajalliyat, penampilan, manifestasi dari wujud yang mutlak itu. Wujud hanya satu. Yang banyak ini maujudat, yang diwujudkan. Wujud hanya satu, yang banyak ini apa? Maujudat, yang diwujudkan. Angka hanya satu. Ada 2, 3, 4, 10, 20 yang dihitung. Ma'dud, adat cuma satu. Kalau ma'dudnya banyak, tapi satu, adanya satu. Walhasil, kesimpulannya, laisa fil imkan abda'a mimma kan. Di dunia ini sudah sempurna, sudah tidak ada yang lebih sempurna daripada yang kita lihat ini. Dah paling sempurna, dah semua tajallinya Allah sudah sempurnanya, begitu sempurnanya. Tidak mungkin jadi Abu Bakar semua, tidak mungkin jadi Umar, Utsman, Ali semua. Harus ada Abu Jahal, Abu Lahab. Paham betul? Semuanya adalah min tajalliyati asma illahil husna. Asma illah faid dari zatullahil mujarradah. Itulah, maka kalau kita ikut tasawuf al-arbi seperti ini, kita di dalam diri kita ada unsur nafkah rabbaniyah, maka la khaufun alaina wala alaina nahzan wala nahzan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang merasa di dalam diri kita ada nafkah rabbaniyah, ngapain takut? Kenapa takut? Dalam diri kita ada nafkah rabbaniyah, kenapa takut? Kenapa sedih? Kenapa minder? Paham tidak? Namanya tasawuf, apa namanya? Reflektif ya. Tasawuf reflektif filosofi. Jadi kalau Imam Ghazali, kita ini hamba yang hina, dina, apa? Dalil hakir, fakir, melarat. Tapi Ibnu Arabi enggak sadar dalam diri kita ada nafkah rabbaniyah. Kenapa kita sedih? Kenapa kita takut? Kenapa kita minder? Berani. Dalam diri kita ada nafkah rabbaniyah. Paham boten? Itu menjadi kata Gus Dur. Kalau Ibnu maju, tasawuf ganti tasawuf Ibnu Arabi. Segera itu, inilah salah satu metode namanya irfan. Bayan saja jumud, bahkan radikal, bisa jadi teroris. Budahan saja liberal, bisa-bisa ateis. Bayan burhan harus jadi satu. Tapi jangan lupa, bayan nomor satu, burhan fi khidmatil bayan. Bayan dan burhan saja masih belum, harus diperkuat dengan irfan. Waliya'lamal ladzina utul ilma anil haqqu min rabbika fayu'minu bih. Berilmu, beriman, fatukhbitalahu qulubuhum, kemudian hatinya khusyuk, hatinya bersih, hatinya padam, bersih, ikhbatul. Ini kalau jangan disalah tafsiri Allah butuh, tidak. Maka saya katakan, ketika saya menggunakan zaman dulu, kemudian seterusnya, itu saya menjelaskan. Di sananya nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada
nggak ada selanjutnya. Hanya untuk menggampangkan pemahaman seperti itu. Jadi dulu Allah sendirian, kemudian ingin dikenal, maka muncullah Asmaul Husna. Itu cerita saya itu, kita cerita itu. Di sana nggak begitu, nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada lalu, nggak ada seterusnya, nggak ada. Hanya saya menceritakan seperti itu. Apa? Musamahat lughawiyah. Iya, musamahat lughawiyah. Ya. Jadi karena bahasa itu sangat terbatas, bahasa manusia sangat terbatas, ingin menggambarkan zat yang mutlak, itu nggak mungkin. Jangan dikira kalau kita sudah nulis Allah itu ini sudah Allah ini, bukan. Jangan dikira kalau lisan kita mengatakan Allah itu bukan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, berarti aku ketemu orang Allah, itulah hakikatnya Allah, bukan. Hakikatnya Allah bukan yang kamu katakan itu, hakikatnya Allah bukan kamu tulis itu, bukan. Paham betul? Hanya saya kita menjelaskan itu pasti gitu. Dulu Allah sendirian, kemudian ingin mengenal dirinya, lahirlah atau muncullah atau meluber asma-asmanya. Bukan berarti butuh, enggak. Memang begitu ceritanya ini kalau dijabarkan. Kemudian dari asma itulah muncul nisbat, alaqah, relasi, artikulasi. Jadilah kita makhluk ini. Jadi makhluk ini hubungannya dengan asma, bukan dengan zat. Kita kaya, rozik, kita pintar, alim, kita berkuasa, qadir, gitu loh hubungannya. Punya zatnya mbus nang kono banget bu nang diubuh zatnya. Paham tidak? Maka dalam zikir pun ada zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zat. Zikrul asma, la ilaha illallah, la ilaha illallah sugih, la ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses. Terus zikrul asma. Jadi illallah bohong. Sebenarnya kamu zikir itu rezekinya, kesuksesannya atau kekuatannya, ya kamu zikir bukan Allah, bukan tuh. La ilaha illallah menang, la ilaha illallah sukses, la ilaha illallah pinter. Itu bukan Allah yang kamu zikiri, tapi asma'nya, sifat rahmatnya, sifat aziznya, sifat menangnya, sifat mutakabbirnya. Yang kedua, zikrul sifat. Kita tidak menentukan permintaan, tapi terserah pada iradahnya Allah, kudrahnya Allah, sama dan basarnya Allah. Itu lebih universal, lebih general. La ilaha illallah, terserah kekuasaanmu ya Allah, la ilaha terserah kehendakmu ya Allah. Tapi yang paling tinggi zikrul dzat. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah tanpa ada permintaan, jangankan minta uang, minta pangkat, minta maghfirahnya saja tidak, minta rahmatnya saja tidak. Itu adalah zikrul dzat namanya. La ilaha illallah, terus kayak dengan surga gitu, pahala gitu. Kalau ente ingin surga, berarti ente masih mementingkan dirimu sendiri. Kan enak kan? Saya sholat supaya dapat pahala, masuk surga. Oh, jadi untuk kepentingan kamu itu namanya. Kepentingan hawa nafsumu supaya surga, tidurnya dipan yang empuk, minumnya laban, minumnya air yang minuman yang lezat, laban, madu, di sebelahnya bidadari berapa? 70 bidadari, 70 ya, 70 bidadari. Berarti kamu mencari nikmat itu kalau kamu ingin surga. Tapi kalau betul-betul zikir la ilaha illallah tidak terlintas dalam benaknya pahala, surga, rahmatnya, maghfirahnya, enggak ingin itu, enggak ingin itu. Saya zikir zat, saya enggak ingin enggak zikir surganya, enggak menzikiri maghfirahnya, ampunnya, enggak. Dari zikir zat. Caranya malam-malam tahajud misalkan kita baca dulu misalkan 1000 kali misalkan. Ya yang 900 zikrul asma lah. Ya rezekinya lu waras, lu panjang umurnya, lu sukses, betul-betul saya. Bagus. Tapi nanti ada 5 menit masih belum bisa, 2 menit
Coba la ilaha illallah tanpa ada permintaan. Coba belajar zikir 2 menit saja, 2 menit. La ilaha illallah tanpa ada permintaan, tanpa ada rohbah, bidul rohbah, tanpa ada keinginan apa-apa. Paham tidak nak? Itu jadi metode bayan akli, ijma dan qiyas. Itulah yang kita tunggu-tunggu bisa berkembang, bisa melakukan inovasi, dan itu sudah berhasil. Basaha Nyusewu Kiai Ma'ruf Amin itu orang yang cerdas. Setiap munas alim ulama yang paling sibuk ke Ma'ruf. Waktu saya ketua, di sana deklok, lari sana, di sana macet, lari ke sana. Kenapa? Karena Ki Ma'ruf paham betul dengan sulfut dan maqasid syariah. Sehingga pertanyaan 15 pertanyaan munas 2 hari selesai. Kalau nggak ada metode usul fikih 2 tahun belum selesai. Hukumnya cloning, hukumnya kripto, hukumnya sholat Jumat di kantor, hukumnya Jumatan 2 shift. Ayo gimana hukumnya? Itu akal harus menggunakan, harus kecerdasan gitu. Maka dampak dari metodologi epistemologi bayan lahirlah sains dan teknologi. Yang pertama kali ngomong bahwa ada namanya jauhar fard al juz'ul ladzi la tajazza apa? Atom. Itu siapa itu? Imam Abul Hasan Asy'ari. Waktu itu dunia pasti nggak tahu itu. Asy'ari sudah mengatakan ada materi yang sudah nggak bisa dibagi lagi, al jauhar fard atau al juz'ul ladzi la tajazza. Untuk apa Asy'ari menggunakan itu? Untuk memperkuat dalil al ba'tsul jismani. Manusia nanti bangkit dari kuburan itu fisiknya juga bangun, bukan hanya roh, tapi fisiknya bangun. Itu dengan diperkuat dengan dalil jauhar fard. Setelah dipahami oleh Barat, menjadi salah satu alat untuk memusnahkan manusia, menjadi senjata atom. Waktu Imam Asy'ari enggak, bukan itu senjata, bukan. Dalil al-ba'tsul jismani, bahwa bangkit dari kuburan itu jisim, fisik juga bangkit. Jadi apalagi baca Fathul Mu'in, kalau bacanya pakai sarung nggak pakai celana dalam, waduh bisa mengkontakkan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am. Pasal yang menjelaskan jihad fardu kifayah minimal sekali dalam setahun. Wa aqsamu arba'atun, ada 4. 1 itsbatu wujudillah, ai dalam i'tolibin iqamat hujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah. Mari kita bangun iman yang berhujah, iman yang berargumentasi, baik tekstual maupun rasional. Itu penjelasan panjang, itu dijelaskan. Yang kedua, wa iqamatu syariatillah, bagaimana usaha kita agar syariat Islam berjalan, itu juga jihad. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, dengan syarat-syarat tertentu sudah. Wadaf udharari maksumin musliman kana au ghairu muslim. Nah kiai maknanya itu mana lan nolak kemlaratane wong kang direksa iki opo? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Kiai ngeten gampang, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Nolak kemlaratane wong kang direksa. Wadaf udhar masumin, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghairu muslim. Masyarakat pati harus mendapat perlindungan dari pemerintah, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik. Dengan apa perlindungannya? Bil it'am wal iksa wal iskan wa tamanid dawa wa tamrid, cukup pangan, cukup sandang, tempat tinggal dan kesehatan. Itu jihad fisabilillah. Coba kalau diterangkan sekarang dengan bahasa sekarang, inter gak itu? Keren gak itu? Keren gak itu? Keren. Fathul Mu'in itu, Fathul Mu'in keren banget kalau diterjemahkan. Bagaimana kewajibannya pemerintah kepada masyarakatnya, konsepnya sudah. Tinggal diterjemahkannya, memindahkan bahasa yang klasik dan bahasa yang keren itu.
faslun fil wasiqati kolateral, faslun fil domani bank garansi. Ojo apa? Gimana apa? Bahasa Jawa gimana? Aduh, apa? Buat ini ya, kiainya Kiai Joni lopan mana? Doman apa? Tanggungan. Faslun fil salami tempo, buat tempo tuh inden. Musyarakah, profit sharing, murabah maka profit itu masalah wasiqah kolateral, doman bank garansi BG, doman tanggungan itu cuma diganti tinggal itu aja kok. Pakai sarung tetap pakai sarung, gak usah pakai nada dalam, gak usah, tapi menguasai terminologi yang keren itu ya adik-adik anak-anak ya. Nah, jadi tetap pakai jilbab tapi bahasa keren bahasanya. Musyarakah, mudharabah, murabah, apa itu artinya? Wah, profit sharing, maka profit terangkan. Nah, dalam fatwa ini begini, gitu loh. Walhasil tergantung kitanya. Kita sudah punya perangkat ilmu mantik, perangkat ilmu kalam, perangkat ilmu usul. Itu merupakan ilmu burhan semuanya, metode burhan itu semuanya. Untuk khidmah melayani pada bayan, melayani Quran dan hadis. Maka dengan adanya ijma' dan qiyas lahirlah ilmu fikih. Ya fikih itu lahir karena ada ijma' dan qiyas. Dari Safinah sampai Mahalik, Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majbu' 24 jilid, Mahalik 40 jilid. Karena ada ijma' qiyas, maka lahirlah ilmu fikih. Dan paling banyak itu qiyas, ijma' sedikit, paling banyak qiyas. Walhasil perbedaan kita, khazanah kita luar biasa. Persia hanya punya Hammurabi sedikit, Yunani hanya punya apa, hukumnya sedikit lah, tapi Islam punya fikih, menjelaskan bab faraid, bab waris, cukup 2 lembar selesai. Coba hukum positif sekarang kalau menjelaskan masalah waris berhalaman-halaman. Hanya kitanya kurang cerdas itu aja. Perangkat sudah ada, ilmunya sudah ada, kitabnya ada, kitanya kurang cerdas. Menjadi azkiya, ya, menjadi abakirah yang jenius nanti alumninya, ya. Siap anak-anak, siap abakirah jenius itu. Dulu ulama Nusantara ada Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat, mempersatukan antara Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Naqsabandiyah. Siapa yang menyatukan itu? Ahmad Khotib Sambas. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Ada Mahfud Termas yang mensyarahi Alfiyah Asyuti usul hadis, namanya apa? Manhaj Dawin Nador. Kitabnya masih dibaca di Al-Azhar. Ada Syekh Ihsan Jampes, Minhajul Abidin, kitabnya dibaca di Afrika. Saya pernah tahu di Sudan ada orang baca itu di masjid, Minhajul Abidin. Ada apa? Sirajul Talibin. Ya Allah, saya tanya pada guide saya, baca apa itu kiai ulama itu? Baca kitab Sirajul Talibin. Karangan siapa? Ihsan Al-Qadiri. Bukan Qadiri, Kediri itu, bukan Kediri, Jampes. Artinya apa? Dulu kita punya ulama luar biasa. Sekarang pun siap? Kok nggak jawab? Siap? Awas kalau kesini lagi belum cerdas, awas. Cerdas itu wajib, dungu itu dosa. Cerdas wajib, dungu dosa. Kalau kita lihat, ya Allah, Jabir bin Hayyan, orang pertama yang menciptakan, menggagas Al-Jabar. Hasan bin Haytham, pencipta kacamata. Al-Idrisi, orang pertama kali bikin peta bumi, pertama kali orang bikin peta gambar bumi, Al-Idrisi. Walaupun cara lihat sekarang ada salah, waktu itu belum ada alat. Siapa lagi? Al-Bairuni, ilmu ukur handasah. Yang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas, orang pertama kali terbang, Abbas bin Farnas. Pertama kali hotel pakai sayap, sukses setengah jam. Besoknya lomba lagi, sukses. Besoknya sukses. Keempat kalinya kesuwen, kelamaan, jatuh mati.
Tapi orang pertama kali terbang Abbas bin Farnas, walaupun dia mati akhirnya. Orang pertama kali menggagas alat musik, ya Allah. Organ itu organ, bahasa Arabnya Al-Qanun. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi, kitabnya namanya Al-Musiq Al-Kubra. Saya punya kitabnya, The Book of Music. Pertama kali orang menggagas bikin piano, organ, apalagi akordeon, orang Islam, Al-Farabi. Orang pertama kali dokter menjadi penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi, dan apa, kusta, penyakit apa, kusta dan cacar, Al-Hisbah wal Jadar. Kemudian orang pertama kali menyelidiki planet astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Orang pertama kali bikin alat navigasi, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, Ahmad bin Majid. Pandom sholat di padang pasir, ingin sholat, mana kiblatnya? Itu dengan pandom, Ahmad bin Majid. Sekarang berkembang menjadi alat navigasi. Pesawat dari Jakarta mau ke Surabaya, pencet pasti ke timur. Mau ke Medan, pasti ke utara, gak akan nyasar. Itu alat itu pertama kali, pandom itu awal-awalnya menjadi alat navigation. Ya Allah, ayo mudah-mudahan abaqirah, jenius, cerdas. Saya kira itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah yahta'ali qulubikum jami'an wa yassir umurakum, insyaallah Allah taqulubakum wa yassir umurakum afiqul ma fi salah wal khair wan najah wal fawz wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Inna nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ba'adin tahajjamunana am ila adamal umurna illam yakun bighadabin alaina fala nubali ghayra anna 'afatuka ya'u sa'ulana. Na'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa sallallahu alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ardh an tuwafiqana wa auladana wa tulabina bil a'malis salihah wa an taj'alahum farjaw wa makhraja wa tahfadhuhum min al-hammi wal gham wal marad was saqam wal balaya wal fitan. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izmil 'ashq wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wajudikal amim wa bikalimatika tamati lati la ujawizuna baru wala fajir ya akramnya ya hasib ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana maqasid dunya wal akhirah. Innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wa fil jibali madarat wa fil bihari qatarat wa fil uyuni lahadhat wa fil nufusi khadarat wa fil asami harakat wa fil ashjar waraqat illa wa hiya bika arifat wal kamusyahidat wa alayka dalat wa mutahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahl ardi was samawat sakhir lana kul makhluqat la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la illa ghairuk la ya'ti bil hasanati illa anta wa la sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhanaka bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.